ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Bapak-bapak yang jawab salam saya dengan semangat. Saya doakan habis ini mudah-mudahan bisa nikah lagi. Pergi berjalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar mencari panci. Kalau bapak-bapak berani mau nikah lagi, itu pertanda bapak nyari mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذرياتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati, saya ta'zimi, saya muliakan para alim, para ulama, para imam, khatib, para petugas fardu kifayah, para guru-guru ngaji yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi para ustadz kita, para kiai kita, para habaib kita, hadir di tengah-tengah kita, Ketua Umum Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang. Mudah-mudahan senantiasa dianugerahkan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusannya, dikabulkan hajat dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap jemaah suling subuh keliling, mudah-mudahan senantiasa istiqamah, diberikan istiqamah, kekuatan iman Islam ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa bisa memakmurkan daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan istiqamah dan kesungguhan itu Allah takdirkan kita semua di akhir kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus saudara saya, teman seperjuangan, ikhwah fillah, Saudara Junaidi, tuan-tuan yang tadi telah memberikan pengantar dan
membuka acara ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa istiqamah, diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusannya, dikabulkan hajat dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang yang hadir insyaallah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putri, anak keturunannya mudah-mudahan menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah rezeki yang halal dan barakah, dianugerahkan oleh Allah rezeki yang melimpah ruah, sehingga bisa pergi haji dan umrah ke tanah suci Mekah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, lanjut bisa mabit di Mina dan Musdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, lanjut ziarah makam Nabi Muhammad di kota Madinah. Mudah-mudahan pulangnya bisa kebeli mobil mewah, walaupun bayarnya agak susah. Yang belum nikah, mudah-mudahan segera menikah. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak dan sedekah. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala Taha, salatullah salamullah, salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah tawassalna bi bismillah wa biladi lillah, tawassalna bi bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah, salatullah salamullah, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang datang subuh ini ke rumah Allah yang mulia dalam rangka solat subuh, sujud di hadapan Allah, menengadahkan tangan kepada Allah, berdoa, bermunajat, sampai kemudian kita duduk mendengarkan majelis ilmu. InsyaAllah kita berakhir dengan solat isyraq. Setiap langkah Bapak Ibu datang ke rumah ini, setiap langkahnya menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan 3 hal, diberikan ganjaran 3 hal, diberikan balasan 3 hal. Dalam satu langkah Bapak Ibu datang ke rumah Allah yang mulia ini, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah, kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu langkah yang sama, Allah menerima amal-amal ibadah kita, Allah terima amal-amal soleh kita,
Allah terima insya-Allah solat kita, puasa kita, zakat, infak, sedekah kita. Allah terima insya-Allah haji dan umrah kita. Allah terima jamaah kita, istiqamah kita. Allah terima bacaan Al-Quran dan zikir kita. Mudah-mudahan menjadi wasilah juga Allah terima daripada bakti kita kepada orang tua. Yang ketiga, setelah Allah ampunkan dosa kita, maafkan kesalahan kita, kemudian Allah terima amal-amal ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat kita semua pada derajat yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan dosa diampuni oleh Allah, kesalahan dimaafkan oleh Allah, ibadah diterima oleh Allah, perbuatan baik diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan dengan derajat kita diangkat oleh Allah. Kita berdoa mudah-mudahan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Wafatnya kita membawa iman, Islam, ihsan yang sempurna. Diwafatkannya kita di saat kita sanggup untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dikumpulkan di surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Ubaidullah Murjani Yatim SPDI MPD. Saya memang domisili di Pontianak, Bapak Ibu, karena istri saya memang orang Pontianak. Tapi temuni saya, tahu temuni Pak? Aslinya saya dari daerah Sintang, Melawi. Bapak Ibu mungkin pernah ke Sintang, pernah ke Melawi. Kalau dari Pontianak itu kurang lebih 6 sampai 7 jam jalan darat. Alhamdulillah baru kurang lebih 16 tahun di Pontianak. Aktivitas sehari-hari mengelola lembaga dakwah Center Indonesia Nurul Mustafa, kemudian Ikatan Imam Khotib Kalimantan Barat, yang juga insya Allah pagi ini akan dilaksanakan pelatihan khotib Jumat di aula Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang. Saya alhamdulillah, walaupun sudah beberapa kali kegiatan safari dakwah di Kabupaten Ketapang, tapi tentu masih terasa baru, selalu segar, selalu ada hal-hal yang membuat bahagia. Alhamdulillah. Tadi subuh kita berjamaah salat di rumah Allah yang mulia, yang indah ini. Mudah-mudahan setiap sujud kita, setiap doa kita, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi wasilah diampunkan semua dosa-dosa kita, diterima amal-amal ibadah kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang saya lihat di belakangnya, ramai juga ibu-ibu. Bu, Ibu, saya mau tanya, Ibu sayang sama suami, Bu? Sayang, Bu? Ibu pilih mana? Pilih suami atau uang 2 miliar? Bu, uang 2 miliar atau pilih suami, Bu? Suami atau uang 2 miliar? Bapak-bapak pilih istri atau uang 2 miliar? Pak, bapak-bapak pilih istri atau uang 2 miliar? Pilih mana, Pak? Mana sih dua-duanya? Ustaz,
Kalau cuma 2 miliar, insya Allah saya bisa cari Ustaz. Saya masih bisa kerja. Bisa saya ikhtiarkan 2 miliar tu Ustaz. Selamat badan saya sehat. Selamat dipanjangkan umur saya oleh Allah. 2 miliar, insya Allah saya bisa usahakan Ustaz. Tapi kalau istri saya itu Ustaz, bini saya itu Ustaz, yang macam model begitu, dia tak akan bakalan dapat. Di ujung dunia pun tak akan ketemu lagi yang macam itu Ustaz. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang setia. Setia. Kita berharap mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, bertemu berkumpul kita di dunia, mudah-mudahan bertemu berkumpul juga kita di akhirat, di surganya Allah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau mau masuk surga mudah. Bu, ibu mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang mau ya, yang tidak mau tidak apa-apa. Ibu masuk surga syaratnya 3. Pertama, ibu kalau mau masuk surga, syarat pertama salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Jangan ditinggalkan salat 5 waktu, itu syarat pertama. Syarat yang paling utama. Ibu-ibu kalau mau masuk surga, syaratnya pertama salat 5 waktu jangan ditinggal. Sibuk macam mana pun, salat tidak boleh ditinggal. Yang kedua, Bu, ibu kalau mau masuk surga, puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, yang terakhir yang paling penting juga, berbakti kepada suaminya. Berbakti kepada suami. Pak, ibu-ibu ini Pak, tidak punya kewajiban untuk nyuci baju kita. Bini kita Pak, tak punya kewajiban untuk ngurus anak-anak kita. Bini kita nih Pak, tidak punya kewajiban untuk masak di rumah. Tidak punya kewajiban untuk nyapu ngepel di rumah. Tapi kewajiban seorang istri, dia harus taat kepada suaminya. Jadi kalau suami ibu nyuruh ibu masak, masak. Suami ibu nyuruh ibu ngepel, nyapu rumah, nyapu ngepel rumah. Kalau suami nyuruh ibu ngurus anak, ngurus anak. Tidak punya kewajiban. Tapi syarat yang ketiga kalau masuk surga, taat kepada suami. Bisa Bu? Siap Bu? 3 syarat. Salat 5 waktu jangan ditinggal. Puasa Ramadan jangan ditinggal. Taat kepada suaminya. Kalau 3 hal ini ibu-ibu lakukan, ibu boleh masuk surga. Dari pintu mana yang ibu suka? Alhamdulillah. Nah jemaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkaca dari satu buah hadis yang diriwayatkan hadis ini oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah. Malam tadi sudah saya sampaikan satu hadis ini. Ini saya lanjutkan yang kedua. Suatu ketika Nabi Muhammad naik ke mimbar. Naik ke atas mimbar memberikan khutbah. Tiba-tiba Jibril turun. Jibril turun ketika Nabi sedang naik ke atas mimbar. Tiba-tiba Nabi di waktu itu mengatakan amin, 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 amin sampai 3 kali. Nabi bilang amin sampai 3 kali. Sahabat bingung. Kira-kira apa yang terjadi ini ya Rasulullah? Sebab selama kami mendampingi engkau, bersama dengan engkau, tidak pernah sekalipun kami menyaksikan engkau mengatakan amin sampai 3 kali waktu naik mimbar. Tiba-tiba
Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa ketika aku naik ke atas mimbar, Jibril turun. Jibril berdoa kepada Allah dan menyuruh aku mengaminkan. Yang pertama Jibril doa, ya Muhammad, celaka orang yang disebut nama Nabi. Dia mendengar nama Nabi disebutkan di hadapannya, terdengar olehnya nama Nabi, tapi dia enggan untuk bersolawat. Orang macam ini, kata Jibril, orang yang paling celaka dan merugi. Doa itu diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, dari antara seluruh para nabi, seluruh para rasul, para anbiya, utusan Allah, tidak ada satu pun nabi yang menghabiskan siang dan malamnya untuk berdoa kepada Allah, yang rela sampai bengkak-bengkak kakinya bermunajat kepada Allah. Sejak beliau diutus menjadi nabi dan rasulnya Allah, siang dan malam beliau memikirkan umatnya, sayang kepada umatnya, menginginkan keselamatan, kebahagiaan untuk umatnya. Dan tidak ada satupun umat yang boleh dicampakkan, disiksa oleh Allah di nerakanya Allah. Beliau menginginkan seluruh umat mendapatkan ampunan Allah. Beliau menginginkan seluruh daripada umat beliau mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Satu-satunya nabi yang paling sayang dengan kita, yang paling cinta dengan kita, yang paling perhatian dengan umatnya, tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab Barzanji yang sering kita baca itu disebutkan tentang kemuliaan, kehebatan, ketinggian, keluhuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu bait syairnya disebutkan, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Engkau wahai Rasulullah bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama, bagaikan cahaya di atas seluruh cahaya. Beliau kekasih kita, teladan kita, manusia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, pertolongannya dari dunia sampai akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertama, kalau kita ingin membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, pertama, ikuti perintahnya, ikuti nasihatnya, jalankan apa-apa yang diinginkan olehnya. Yang kedua, berusaha mengamalkan sunnah beliau, sunnah-sunnah beliau. Nabi mengatakan, man ahya sunnati, barang siapa yang suka menghidupkan sunnahku, faman ahabbani, berarti dia ini cinta kepadaku. Man ahabbani kana ma'ya fil jannah, kalau dia betul mencintaiku, menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita dalam hidup ini mengikuti suri tauladan Rasulullah, mulai dari tidur sampai bangun, sampai tidur kembali, kita berusaha untuk meneladani, mengikuti sunnah Rasulullah. Jangan kadang-kadang kita mengaku sebagai umat Nabi dalam perkara-perkara yang kecil. Kadang-kadang kita tidak mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi kata dia, tapi minum tangan kiri, makan tangan kiri, masuk masjid kaki kiri, masuk WC kaki kanan.
Ngikuti siapa? Ngikuti Nabi atau bukan? Bukan ngikuti Nabi. Maka salah satu tanda orang yang betul cintanya kepada Nabi, dia akan berusaha untuk mengikuti Nabi. Sahabat tu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking sukanya mengikuti perbuatan Nabi, gaya jalan Nabi diikuti. Gaya jalannya Nabi diikuti. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Rasulullah sudah wafat, sahabat yang biasa mengikuti Nabi, kalau dia jalan ikut rute jalan Nabi. Jadi kalau sampai di pelepah atau sampai di satu batang pohon, Nabi merunduk, sahabat dimerunduk. Kalau menanjak, bagaimana jalan Nabi menanjak? Sahabat ikut. Menurun ikut, mendatar ikut. Saking cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sesungguhnya makna cinta dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau hidupnya ingin selamat, kita ingin bahagia dunia akhirat, kita ingin mendapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat, salawat. Amalkan salawat ini. Coba sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca 100 kali. 100 kali setiap habis solat subuh. Setiap habis solat subuh. Sebelum aktivitas yang lain. Kalau jamaah suling berarti solat subuh, kajian subuh, isyraq, zikir dulu 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang suka solawat, tidak pernah putus mengamalkan solawat ini, maka insya Allah kehidupannya dimudahkan Allah. Kalaupun ada masalah, masalahnya cepat diselesaikan oleh Allah. Kalaupun ada ujian musibah, dia tenang hatinya dalam menghadapi masalah dan ujian. Rezekinya dilapangkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kalau dia meninggal dunia, istiqamah mengamalkan selawat ini, rohnya disambut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau kita sering melihat ada orang meninggal dunia senyum, tenang, tidak susah, tidak gelisah. Karena orang yang suka selawat, bukan waktu hidupnya saja dia bahagia, tapi meninggal dunia pun bahagia. Kenapa? Dia akan berkumpul, dia akan bertemu dengan orang yang sering dia sebut waktu dia hidup di dunia. Dia akan bertemu dan berkumpul dengan kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira siap tak ngamalkannya Pak? Ibu-ibu siap ngamalkannya? 100 kali habis setiap solat subuh. Yang kedua, sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Lanjut? 5 menit lagi Pak? Cukup? Atau udah cukup deh? Hah? 5 menit lagi. Yang kedua, Jibril doa, "Ya Muhammad, celaka orang yang menjumpai ibunya masih hidup, masih ketemu dia dengan orang tuanya yang masih hidup." Masih hidup orang tua, dia masih hidup, ketemu dengan orang tua yang masih hidup. Tapi sayang 1000 kali sayang, walaupun dia ketemu dengan orang tua yang masih hidup, pertemuan itu tidak membuat dia masuk surganya Allah, tidak membuat dia mendapatkan tiket untuk bisa masuk surganya Allah, tidak dapat ridha orang tua, tidak dapat ridhanya Allah. Orang macam ini orang yang paling merugi. Ketemu dengan orang tua yang melahirkan, orang tua yang menyusui.
orang tua yang menyusui, orang tua yang melahirkan, orang tua yang merawat dan menjaga dia, orang tua yang mencuci kotoran di waktu kecilnya. Bertemu dia, tapi tidak dapat ridha, tidak dapat surga, tidak dapat tiket untuk bersama Rasulullah. Orang macam ini orang yang paling merugi. Sebab syarat masuk surga itu Bapak Ibu, yang paling gampang, yang paling mudah, yakni berkhidmat melayani orang tua, dapat ridha mereka. Itu paling mudah masuk surga. Tapi kalau itu tidak kita dapatkan, lalu surga yang mana? Cara yang bagaimana akan bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini mungkin orang menghormati kita, mungkin kita berada sampai posisi yang sekarang ini dihormati orang. Itu ingat, kita bisa dihormati orang sampai pada posisi seperti sekarang ini, itu pasti karena ada doa orang tua kita yang dikabulkan Allah. Kalau enggak jadi apa-apa kita Bapak Ibu. Bukan siapa-siapa kita. Kalau bukan karena doa, perjuangan, pengorbanan daripada orang tua kita. Makanya kalau orang tua masih hidup, senangkan mereka, bahagiakan mereka, jangan bikin susah mereka. Kalau masih hidup, ada rezeki, belikan makanan yang dia suka. Di Ketapang ni apa makanan yang paling enak? Bingka. Ada bingka. Ada bingka Pak. Bingka berendam tu ada. Belikan dia. Pergi beli. Mak, Pak, ini ada bingka kesukaan bapak emak. Belikan dia bingka. Belikan dia pakaian baju yang dia suka, warnanya, modelnya, bentuknya, motifnya, beli untuk dia. Nanti udah kita belikan dia makanan, minuman, pakaian, baju, kain yang dia suka, nanti dia halus-halus kepala kita. Ngapa Pak dia halus-halus? Karena walaupun kita macam mana hebatnya, di depan orang tua kita tetap anak. Di depan orang tua kita tetap anak. Makanya nanti dia doakan kita, nak, mudah-mudahan hidup kau selamat. Dia udah senang tu Pak. Dibelikan makanan, dibelikan minuman, dibelikan kain. Mungkin tidak seberapa, tapi cukup untuk membahagiakan hati orang tua kita. Terutama emak, terutama ibu kita, terutama bunda kita. Dia doakan, nak, mudah-mudahan hidup kau selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan rezeki kau melimpah, mudah-mudahan keluarga kau dijaga oleh Allah, mudah-mudahan derajat kau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mak kita udah doakan kita macam itu Bapak Ibu, maka doa dia lebih cepat menembus arasy, lebih cepat sampai kepada Allah, lebih cepat makbul dibandingkan doa 100.000 para wali-wali Allah. Lebih hebat, lebih cepat makbul dibandingkan doa 1000 wali-wali Allah. Kenapa? Karena doa orang tua itu tidak ada hijabnya, tidak ada pembatasnya. Doa orang tua tidak ada pembatasnya. Itu kalau dia masih hidup. Kalau dia udah meninggal dunia, sering-sering ziarah kuburnya. Sering-sering ziarah kubur. Jangan ziarah kuburnya setahun sekali, jangan. Jangan setahun sekali. Setahun kali kalau udah mau Idul Fitri, mau Lebaran, baru ziarah. Atau udah mau nyambut Ramadan, ziarah. Jangan. Kalau bisa ziarah nih Bapak Ibu, sering-sering. Misalnya setiap hari Jumat pagi. Jumat pagi ziarah. Saya mau kasih tahu. Orang yang udah meninggal dunia, terutama orang tua kita, tidak ada yang membuat dia paling bahagia, bergembira, senang di alam kuburnya, kecuali didatangi oleh anak-anaknya, didatangi oleh
suami atau istrinya didatangi oleh orang-orang yang dekat dengan dia waktu hidup di dunia, itu senangnya luar biasa. Tidak percaya, Bapak Ibu buktikan. Pak, percaya nggak nih? Percaya Pak? Kalau tidak percaya, habis ini kita buktikan. Kita mati dulu, nanti kita lihat betul nggak apa kata saya ini. Orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada yang membuat dia paling bahagia, riang, gembira, berbunga-bunga, kecuali didatangi orang yang hidupnya dekat dengan dia waktu di dunia. Entah suami kah, entah istri kah, entah anak-anaknya. Ziarah kuburnya sering-sering, doakan dia, ya. Kemudian sedekah atas nama dia. Alhamdulillah, saya punya uang 100.000. Bismillah, saya sedekahkan, saya infakkan atas nama orang tua saya. Sampai enggak Pak? Sampai enggak kira-kira? Kalau enggak balik, sampailah dia. Berarti balik enggak? Balik enggak? Enggak balik, berarti sampai, insya Allah. Itu yang menyenangkan mereka. Setiap habis solat, jangan lupa doakan orang tua kita. Setiap habis solat, Allahumma ghfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap habis solat, dan minta kepada Allah, wahai Allah, kalau ada pahala solatku, kalau ada pahala puasaku, kalau ada pahala zakat infak sedekahku, kalau ada pahala haji umrohku, kalau ada pahala bacaan Al-Quranku, kalau ada pahala bakti pada orang tua, membahagiakan orang tua, dan mudah-mudahan insya-Allah kita mendapatkan ridha daripada orang tua kita, sehingga kemudian dengan ridha orang tua kita juga akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia, selamat di dunia, dan insya-Allah senantiasa kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf, dan mudah-mudahan insya-Allah di lain waktu dan kesempatan silaturahmi lagi. Pagi ini ada pelatihan khotib di aula Masjid Agung Ali Kelas Ketapang. Kemudian malam lagi di oh iya, di apa, Kekayun. Kemudian besok lagi malam. Ada 3 malam saya datang dan berada di Kabupaten Ketapang. Saya mohon didoakan mudah-mudahan setiap perjuangan dakwah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wahai Allah, Engkau zat yang maha menatap, tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan-Mu ya Allah. Engkau yang paling tahu siapa sebenarnya diri-diri kami ya Allah. Oleh karena itu kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Terimalah taubat kami sebelum kematian datang menghampiri kami ya Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan-kesalahan beliau ya Allah. Kalau beliau masih hidup, panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Allah. Kalau beliau telah meninggal dunia, jadikan kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan kelak kami di surgamu ya Allah, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah.
Wahai Allah, tolong sampaikan salawat salam rindu kami, salam cinta kami kepada kekasih dan idola kami, baginda Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, sempurnakan imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak kami ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak keturunan kami saleh dan salehah. Wahai Allah, jauhkan kehidupan kami dari segala macam musibah, dari segala macam bencana dan bala, mara bahaya ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, turunkanlah keberkahan dalam rezeki kami ya Allah, keberkahan dalam rumah tangga kami ya Allah, keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan kami ya Allah. Bukakan rezeki-rezeki kami ya Allah, berkahkan rezeki kami ya Allah, sehingga kami bisa berangkat haji dan umrah bersama orang tua yang kami cintai, bersama anak istri suami yang kami sayangi ya Allah. Wahai Allah, kalau sampai kematian itu menghampiri kami, sampai sakaratul maut itu mendatangi kami ya Allah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami ya Allah di saat kami sanggup untuk mengucapkan kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.